Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Repandasa Yoga, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Dalam pertemuan kelima ini tentunya masih di mata kuliah pengantar filsafat. Kita akan membahas mengenai ontologi, yaitu hakikat apa yang dikaji. Jadi dalam ontologi itu hakikat apa yang dikajinya. Dalam ontologi sendiri yang akan kita pelajari, yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua adalah metafisika, yang ketiga asumsi, yang keempat adalah peluang, yang kelima adalah asumsi dalam ilmu, dan yang terakhir adalah batas-batas ilmu. Dimulai dengan pengertian ontologi itu apa? Ontologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan yang ilmiah. Apa hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari apa dan bagaimana. Ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian keilmuan yang dapat dipikirkan manusia secara rasional dan bisa diambil melalui panca indera manusia. Pembatasan ini disebabkan karena fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah yang dihadapinya sehari-hari. Selanjutnya kita belajar tentang metafisika. Metafisika itu apa sih? Nah, metafisika itu adalah bidang telaah filsafat yang merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Terus tafsiran metafisika ada apa saja? Yang pertama itu ada supernaturalisasi, yang kedua ada naturalisme. Nah, keduanya itu apa sih? Kita akan bahas satu persatu. Dari awal, supernaturalisasi itu apa? Supernaturalisasi itu adalah paham yang menyatakan bahwa terdapat wujud-wujud bersifat goib atau supernatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa. Nah, lalu apa bedanya dengan naturalisme? Kalau naturalisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat goib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Jadi jelas di sini perbedaannya ya antara supernaturalisasi dan naturalisme. Jadi kalau supernaturalisme itu lebih ke paham yang menyatakan bahwa terdapat wujud-wujud goib. Sementara naturalisme itu kebalikan dari supernaturalisasi. Aliran pada metafisika umum. Yang pertama ada monoisme, yang kedua ada paham pluralisme, yang terakhir, yang ketiga itu adalah paham dualisme. Kita bahas satu persatu dari paham metafisika ini.
dimulai dari aliran monoisme, yaitu hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Jadi mono itu satu. Jadi hanya eh, paham bahwa itu hanya satu, jadi mono. Idealisme, jadi hakikat kenyataan yang beraneka ragam ini semua berasal dari roh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk. Lalu ada materialisme, sumber yang asalnya itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut sebagai naturalisme. Yang kedua, paham pluralisme. Paham pluralisme ini adalah aliran ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Jadi paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari beberapa banyak unsur, lebih dari dua identitas. Yang terakhir, aliran pada metafisika umum ini yaitu adalah dualisme. Aliran dualisme ini memandang bahwa alam terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya. Aliran dualisme merupakan paham yang serba dua, yaitu antara materi atau hul dan bentuk atau eudos. Oke, selanjutnya asumsi. Asumsi itu adalah praduga, anggapan sementara yang kebenarannya itu masih dibuktikan. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton pada tahun 1788 sampai 856 dari doktrin Thomas Hobbes, yaitu pada tahun 1588 sampai 1679, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Aliran filsafat ini lawan dari paham fatalis yang berpendapat bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang telah ditentukan lebih dulu. Dari asumsi akan dilakukan suatu penelitian untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat dipercayai kebenarannya. Yaitu logika induktif dan logika deduktif. Nah, apa bedanya antara logika induktif dan logika deduktif? Kalau logika induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individu nyata yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Jadi dari bersifat khusus ke umum. Nah, sebaliknya kalau logika deduktif, penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Jadi bedanya kalau induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif dari umum ke khusus. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk materi
selanjutnya yang peluang dan asumsi dalam ilmu dan batas-batas ilmu akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.